Hal itu yang harus dipikirin sama anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi panjang juga. Jangan terlanjur nyemplung kayak kita dan baru merasa nyeselin nanti gitu ya. Nah, dari sekarang nih udah di stop aja. Ngelakuin hal-hal yang buruk. Udah mikir-mikirin ya kayak tadi lu bilang, ngelakuin hal produktif. Yang kita ketemu paling yang di mana? Yang di Barito. Lu ngebahas kelewang gua. Siapa yang menciptakan lagu Cendrawasih 1? Seru banget. Nah, gua nggak tahu ini. Jadi emang ada lagunya, Pak? Ada. Oh, ada lagunya. Ada. Dihitung 1, dihitung 2. Kalau ada balapan sepeda, simulasi pengiriman. Nah, gua berangkat ke Eropa. Iya, gua ke Rusia. Wih, gokil. Ngurir di Milan, dapet tawaran ngurir di Madrid, dapet tawaran ngurir di Washington DC. Waduh, kopral yang sorry ya, gua katakan dulu ya, di jalanannya bandel bengal banget. Tapi akhirnya sampai bisa berangkat ke luar negeri, Rusia, Malaysia, Singapura ya kan? Ya, gila. Nah, kalau next nih, tadi udah bahas GOR, 70 juga. Bahas KR nggak nih? Boleh. Bahas kalau bahas KR. Tapi di zaman kita sebenarnya kalau ketemu yang benar-benar ketemu itu nggak pernah. Nggak pernah. Karena gue juga malas ke Pembak. Ketemunya ya FBR itu, Mokabi itu apa? FBR ya? FBR itu ketemunya dia mulu. Ya, karena gitu. dia mungkin merasakan dia kan tempatnya dia, emang posnya di situ. Iya, posnya di situ. Jadi kalau terlalu lama pasti diusir. Bener. Tapi sempat beberapa kali ke Velba kan? Sempat beberapa kali. Guanya belum sempat keluar. Iya, udah usir kayak gitu-gitu. Ya dulu sering lah ke Baban nengok dikit-dikit gitu. Kayak gitu-gitu aja. Tapi gue sempet masuk guys, sempet masuk ke dalam Baba tuh sampai dalam banget. Tapi emang lu lagi sepi, cuman ada sekitar 7-8 orang. Oh, lokit-lokit doang. Kadit gue turunin bayar emang. Jadi anak-anak di segitiga. Oh iya. Segitiga Febak, gue nyepai kan, makanya gue turun biar lu pada keluar, biar cepet gitu. Maksudnya kan sebelum-sebelumnya kan FBR mulu tuh. Taunya apes, gue emang lagi sepi. Dari situ gue udah mulai, udahlah males lah. Nggak usah lagi. Iya, udahlah nggak usah lagi. Papasan pas konvoy itu kan. Pas konvoy mana nih? Yang gue juga lupa. Soter apa konvoy? Soter itu ya? SOTR. SOTR ya? Yang di depan sekolah lu. Oh, SOTR. SOTR ya? Bubaran iya. SOTR. Bubarannya. Mau pagi. Iya bener, mau pagi. Gue lewat atas, lu lagi rame tuh. Lagi baru pulang. Iya, lagi rame. Gue lewat, lu diemin gue pas itu. Lu diemin gue, ya udah gue jalan, gue terusin nggak taunya di kolong bentrok. Iya. Kolong bentrok apa lu ya? Gitu, Becek deh. Paling kalau Censi sama 29 KR itu doang sih ya kan ketemu. Iya, itu doang. Benar-benar ketemu pas momen gedenya ya. Momen gedenya itu doang. Kalau yang kita ketemu paling yang di mana? Yang di Barito. Lu ngebahas kelewang gua. Bohong. Enggak. Ada tebas. Itu gimana coba? Ceritanya gimana? Iya, itu kasus Basecamp kan, Gue juga lupa inget sih. Iya, Ribbentrop pokoknya janjinya mau Basecamp. Kasus Basecamp gimana nih? Pokoknya kita mau balikin Basecamp deh. Iya, Censi mau ribut sama Basecamp. Kalau nggak salah, siapa ada yang kena gitu dari anak Censi gitu kan. Udah. Akhirnya dia janjiin Barito, ribut. Iya, lu semua pada yang turun, anak Basecamp dikit banget anjir. Ya udah, kayak gitu. Gue juga nggak tahu kan, maksudnya bukan gue yang janjian ini. Karena gue kalau sama Basecamp sama 2012-nya deket, 2011-nya deket gitu. Jadi ya udah, ya ke situ gue juga sering kelapo dulu. Jadi nyantai aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Tapi gitu. Itu nggak gue tepak kali, emang gue tepak ya? Lu tepak ya. Gue juga lupa sih maksudnya. Pokoknya gue cabut lah di situ. Iya, gue inget gitu di Tarki anjir. Di Tarki. Itu gue jebol. Jebol gue. Gue kalau jebol selalu ngapain jebol. Beneran, serius. Jadi itu gue tuh dibohongin nih sama si Tio. Emang kadal ya, Tio kadal emang ya. Gue inget gue tuh Tio ngajak gue sama Barjun tuh ada. Iya tau gue. Bentrok yuk. Dia bilang tuh mau lawan siapa gitu, bukan lawan Censi gitu lah pokoknya. Terus Tio tuh nggak bilang kalau Censi tuh rame, terus full BR. Nah gue jadi biasa-biasa aja gitu. Tiba-tiba pas keluar, ya Allah nauzubillah. Gue bilang lu tega banget, rame banget. Ya udahlah, udah pas banget di situ ya. Kita bentrok aja lah, buat seru-seruan. Udah aneh, yuk sialan dia gue bilang. Jebol tuh, itu capek tuh.
Gue capek juga tuh ribut. Juga lumayan. Pakpok. Iya, pakpok. Maju mundur gitu. Iya. Maju mundur, udah. Selalu gitu tuh kebanyakan anak-anak. Patokannya suka ke gua. Gua mundur dikit udah bubar. Sama kayak gua pas sama 87. Sama Rasta. Itu bisa dibilang ribut terakhir gua tuh. Di yang lu alamin ya? Iya, yang gua alamin tuh ribut terakhir. Maksudnya dari situ udah kayaknya nih gitu. Udah. Gua ngerasa eranya gua udah habis aja. Yeah. Maksudnya tumben gitu. Karena gue biasanya gini guys. Gue memprediksi yakin optimis bisa menang gitu. Menang gitu. Ini meleset. Udah belakangan meleset. Itu kayak mulai dari lu tuh di situ. Tapi setelah sama lu masih ada beberapa keributan yang emang masih menang gitu. Terus kalau di sini kok udah aneh gitu. Apa emang gue lagi bala juga gue nggak tahu kan. Tapi emang selalu gitu sih, kalau lagi nggak pede. Iya. Kalau pede gitu kan. Akhirnya lu berhenti ribut. Berhenti ribut. Ini yang gue ini kenang-kenangan. Coba mana lihat dong. Itu kena gimana? Maksudnya tangannya bengkok apa gimana, Pak? Ya ini 9 jahitan, jadi satu jari 3 nih sampai sini. Ini termasuk kena. Nah ini sama Texas nih, kenang-kenangan dari Texas. Apa gimana? Gue nahan. Nahan, gue megang pala. Gue nggak mau ya. Gue megang pala sama ler P gue nih. Megang pala gue gitu, megang pala. Jadi waktu itu kondisinya kejadiannya ribut. Satu jalur di kanan di jembatan di Tanah Kusir. Ribut di kanan. Anak-anak Rastanya full 2 jalur. Iya. Di Tanah Kusir. Di Tanah Kusir. Kiri kosong. Akhirnya gue ke kiri berdua. Gue ribut kan, bentrok. Bagi 2 tuh. Yang kanan jempol Sensi. Iya. Yang kanan jempol. Gue bilang, anjing ngirian gue sisa. Akhirnya gue digunting, Mbak. Kena lah di situ. Kena gue. Jadi depan belakang tuh. Gue udah bilang, Bang, sabar. Jadi di tas gue tuh ada kompresor. Emang gue udah nyiapin. Tapi telat. Iya, telat. Bukan telat. Jadi gue udah bilang, sabar Bang. Gue sambil ngeliat situasi kan. Jempol sini. Sabar Bang, sabar. Gue mau ngeluarin kompresor. Kelewang tiba-tiba. Dang. Jokat gue. Jatuh. Itu aneh menurut gue. Aneh karena kok bisa gue ditinggalin. Anjing emang. Itu nangis gue. Habis itu banyak kena gue. Ini banyak di belakang kena juga banyak. Jadi itu akhirnya gimana? Ya gue ngerasa udahan kali ya. Maksudnya bukan udahan sih, kayak ya udah interestnya udah mulai kurang. Karena kayak udah anak sekarang gila-gila gitu. Gue makin gila. Iya, maksudnya benar-benar benar-benar dihantem gitu. Iya. Kalau gue dulu kayak udah, maksudnya ketemu sama temen-temennya kayak gue, kayak itu yang udah ya kalah respect udah, itu yang kita lepas juga, nggak bener-bener sampai prok gitu. Emangnya game anjir bisa hidup lagi. Oke nih Pak, sekarang kita masuk ke sesi question and answer ya. Kemarin karena gue udah sharing ke teman-teman, siapa tahu dari teman-teman viewers dan teman-teman di Instagram tuh Pak, iya ada yang penasaran gitu, pengen nanya-nanya lu ya Pak. Jadi boleh. Langsung aja gue bacain. Tapi mohon maaf, gue nggak bisa bacain semuanya ya, karena banyak banget fansnya nih. Banyak banget. Pertanyaannya banyak banget. Nih ada yang ini dari perwakilan SMA Chensi. Nih dia nanya, Bang maaf sebelumnya, coba tanyain ke Kopral, pernah nggak sih punya pengalaman di jalan sama didikannya yaitu Gopal? Karena sebagai adik kelas yang udah jauh nih jaraknya, namanya yang kedengaran sampai sekarang itu Gopal dan Kopral di Chensi. Pernah nggak sih ada pengalaman sama Gopal? Ada pengalaman, ya ada. Kalau pengalaman ya jalan-jalan aja sama Gopal. Jadi jalan-jalan tuh maksudnya di jalanan ya? Iya di jalanan. Jadi kenapa bisa akrab, dulu salah satu angkatannya Gopal pacar gue. Gitu, sempat pacaran sama gue gitu. Terus jadinya deket kan. Gue ke angkatannya Gopal juga deket gitu. Karena kan ya bedanya cuma setahun gitu kan. Jatuhnya kan bedanya setahun 2 tahun. Dekat dan sering main bareng. Akhirnya ya kalau angkatannya minta masukan ke gue, kalau misalkan mereka mau makrab atau apa ya banyak bantu juga gitu. Dari situ akhirnya sering dekat dengan Gopal, sering ketemu Gopal dan akhirnya dekat sama dia nih. Iya gitu. Terus jadian sama Gopal. Jadian. Berarti sering ya sama Gopal, di jalan pun sering. Iya di jalan sering juga. Banyak ya pengalaman. Ada banyak ya sama Gopal. Nah nih kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya nih, Bang sebenarnya Chensi 1 sama Chensi 2 itu gabung apa enggak sih? Beda. Gabung nggak tapi? Kagak. Enggak gabung. Jadi Chensi itu dulu emang departemen luar negeri punya kan dia. Jadi ada Chensi yang di gue itu Chensi yang pusat sebenarnya.
Jadi ada Censi 2 tuh di daerah mana sih namanya, Ciledug situ dalam. Iya. Di komplek Deplu juga. Kalau Censi 1 di Fatmawati. Iya, Censi 1. Berarti beda ya? Beda. Dan nggak pernah jalan bareng pun? Iya. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh. Pernah. Jalan bareng pernah. Di angkatan gue pernah. Waktu itu mereka visit. Jadi gini, beda sekolah, tapi nggak musuhan ya? Nggak musuhan. Temenan doang, tapi beda. Siap. Gitu. Tapi satu manajemen sebenarnya secara struktur. Dulu ada STM-nya. Censi? Ada. STM Generasi ada. Dia di Cengkareng. Gitu. Cuman tutup kan. Bang Kopral, siapa yang menciptakan lagu Cendrawasih 1? Seru banget. Nah, gue nggak tahu ini. Jadi emang ada lagunya, Pak? Ada lagunya. Ada. Dihitung 1, dihitung 2 kalau. Yang gitu. Iya, itu lagu Censi. Cuman yang nyiptain siapa, gue nggak tahu. Maksudnya secara spesifik nggak tahu siapa ya. Tapi waktu itu nongkrong, ya tiba-tiba ada lagu ini. Gitu. Jadi lagunya sebenarnya bukan lagu paten dari sekolah ya? Bukan. Kalau lagu Mars sendiri ada. Ini lagu-lagu anak tongkrongannya, anak-anak basis. Iya, anak-anak basisnya. Dan itu nggak tahu ya siapa? Nggak tahu gue nyiptain siapa. Lahir aja tuh lagu. Jadi emang suka nyanyiin lagu itu kalau lagi jalan kemana, acara apa. Gitu lagi kongko-kongko. Siap. Next question. Coba tanyain Bang Ges, emang bener Censi 1 itu aliansi sama Dalmatian 101? Iya, dibilang aliansi enggak juga. Tergantung aliansinya maksudnya dalam arti apa nih konteksnya gitu kan. Karena kan kalau gue memang secara ikatan sama angkatan 2000 dari 2009-nya dekat, 2009 11, 12 13-nya dekat. Sama Censi sama Dalmatian. Iya, jadi gue memang dulu sering visit mereka, main ke sana. Gitu. Jadi bisa dibilang aliansi, terus ya berusaha untuk nerusin ke bawah kan waktu itu. Angkatan 2014 sampai 15-nya. Dari situ gue udah nggak tahu lagi tuh masih apa enggak sekarang. Berarti bisa dibilang aliansi sih kalau dalam hal persaudaraan. Dalam hal persaudaraan di jalanan nih. Di jalanan. Lanjut. Ini pertanyaan bagus nih, Pak. Tanyain ke Bang Kopral, kalau seandainya dia tahu namanya tuh akan besar di jalanan dan mungkin bakal dicari sama banyak orang nih. Nah, itu Bang Kopral bakal ngapain? Lu tahu nggak sih kalau nama lu tuh bakal sebesar itu? Dan lu, gini deh, lu pasti pernah dicari orang kan? Pernah. Karena mungkin lu dulu pernah ngelukain. Itu gimana Pak pendapat lu? Ya udah, antisipasi aja kalau gua. Maksudnya gua ngerasa dulu ya karena gua begitu udah pasti gua akan dicari orang gitu kan. Jadi gua selalu kemana-mana antisipasi, gua bawa sesuatu yang bisa ngebela, defense buat diri gue. Defense. Gitu. Cuman kalau secara menyeluruh gua denger ini siapa yang nyari gitu kan, ya kalau gua tahu gua cari tahu buat ya kenapa nyariin gua? Kenapa? Iya. Siapa tahu mau ngasih duit. Iya kan, ngopi bareng gitu kan. Siap. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan, yaitu Bang Kopral ceritain kenapa ribut pakai sumpit. Maksudnya gimana nih? Sumpit? Iya, gue jadi dulu sumpit makan. Jadi emang sumpit makan, cuman gue runcingin. Gitu, gue runcingin dua. Jadi dulu emang ya lagi nggak pengen pakai BR aja. Lagi BRG aja sih waktu itu. Belaga gila aja gue. Ya udah, akhirnya ribut pakai sumpit itu. Jadi ya musuhnya ketusuk juga. Cuman dari situ gue ditusukin balik. Iyalah kan cuma segini ya. Jadi ini bukan dalam setiap ribut ya? Enggak, itu doang momen terakhir itu. Ya mungkin itu nggak tahu ada intuisi untuk perpisahan berantem terakhir. Itu waktu sama 87 sama Rasta. Yang sama Rasta yang lu ke sayur banyak itu? Iya. Oh siap. Tapi malamnya gue balik juga langsung ke tongkrongan Rastanya. Oh balikin? Iya, gue nanya, gue minta obatin. Iya serius, gue minta obatin. Dan sampai sekarang jadi temenan. Wah, jadi temenan. Waktu itu ada 2011 emang yang salah satunya suka main bareng juga sama gue. Terus gue kesana lah dateng. Akhirnya jadi temenan tuh sama yang berantem sama gue, angkatannya mereka. Alhamdulillah malah ya Pak. Iya. Sebenarnya yang nanya nih Pak, kebanyakan tentang ributnya. Oh gitu. Dan kalau udah gue baca, itu udah kejawab semua tadi di bahasan-bahasan kita dari awal. Iya, jadi menurut gue nggak perlu dijawab lagi. Semoga teman-teman yang nanya udah bisa kejawab di pembahasan kita tadi sebelum yang awal-awalnya. Oke. Dari tadi kan kita udah ngebahas ya, sharing-sharing nih tentang kehidupan Kopral di zaman SMP dan SMA, tapi bagian kelam-kelamnya. Sebenarnya tujuan gue ngebahas itu ya biar teman-teman bisa tahu nih kalau Kopral tuh dulu memang pernah ngelakuin hal-hal yang kelam dan yang buruk. Nah, tentunya sekarang gue pengen nanya nih, gimana sih caranya lu nih ngelaluin masa-masa itu, ya gue sebut masa transisi lah. Iya. Hal apa sih yang
nggak apa-apa. Karena itu momen pentingnya di konten gue, Pak. Jadi supaya teman-teman bisa tahu loh kalau memang orang-orang yang masa lalunya kelam nih kayak kita ya kan Pak, itu nggak selamanya kelam ya kan. Ya ada juga kan, sorry, yang sampai sekarang tuh mungkin ya Pak masih menganggap kopral tuh masih di jalan, masih di. Gua rasa sih masih ada sih. Masih ada. Nah, itu makanya tujuan gua, salah satu tujuan gua manggil kopral sini biar bisa terbuka semuanya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bisa di-sharing ya Pak, gimana sih masa transisi apa yang lu pilih dan ya jalannya apa sih kalau lu bisa akhirnya berhenti dan sadar gitu. Jadi waktu itu kejadian masa transisi gua itu lumayan berat juga, maksudnya buat gue pribadi ya, terus beban moral gua yang gua bawa gitu kan, nama baik keluarga juga. Tuh guys, gua total selama hidup gua di SMA di jalanan bandel itu 13 kali keluar masuk sel. Tapi bukan kasus yang aneh. Maksudnya gue selalu kasus yang berantem. Cuman yang ke-13 ini yang terakhir ini memang agak berat kasusnya. Terus gue kayak ya di situ gue mulai nulis lagu. Gue di dalam sel gue nulis lagu. Sorry kalau boleh tahu lu di sel lama apa gimana Pak? Ya nggak begitu lama sih gue masuk gitu. Maksudnya waktu itu udah divonis 2 undang-undang lah. Undang-undang apa keributan 170 kalau nggak salah, terus 351 sama undang-undang darurat kalau si korbannya meninggal. Ya, pokoknya masuk kriminal ya. Iya, masuk perkelahian lah. Perkelahian gitu. Gue memang nggak pernah yang gitu-gitu. Dari 13 kasus itu kayak gitu semua, dan gue ngerasa kayak udah nih kayaknya gitu. Maksud gue udahan ya gitu. Gue ngerasa udah habis buat gue gila di jalanan. Kayak gitu-gitu. Itu yang akhirnya ngejalanin terus ya terus ya gue mulai dari situ. Waktu itu gue ngejalanin 21 hari. Jadi emang gue gak minta diurus sama bokap gue, tapi bokap gue maksa buat ngurus. Waktu itu kalau gak diurus gue dilempar ke Cipinang gitu. Makanya gue udah siap, udah prepare gitu. Udah ya udahlah, yang the worst aja, yang paling buruk nih gue mesti gimana jalaninnya kan. Ternyata diurus bokap gue gitu. Gue sebenarnya sebel juga diurus, karena ya udah biar gue jalanin aja. Sayang duit ya Pak. Siap. Iya kan, dulu gue mikir gitu kan. Kayak lebih ya udahlah ini resiko dari yang udah gue lakukan. Iya, terus gue mesti gue jalanin gitu kan. Ya udah sampai akhirnya gue bebas, lepas. Terus gue mulai masuk ke dunia industri. Industri apa nih? Musik. Jadi gue waktu itu nge-crew awal. Itu lagi hype 2013-14 tuh. Itu tahun 2013-14. Itu lagi hype zamannya girl band, boy band. Baru-baru masuk ya? Baru hype-nya? Iya, lagi hype-hype-nya. Jadi gue dulu jalan lah sama salah satu girl band. Gue ngurusin nge-crew segala macem. Sampai ya akhirnya transisi juga naik. Bisa jadi road manager, sampai personal manager. Sampai akhirnya ya udah gue ngutusin buat nge-band sendiri. Jadi gue tuh emang dari SMA sebenarnya udah nulis-nulis lagu. Udah lirik, bikin-bikin lagu gitu. Anak-anak Censi sih tahu gitu lagu-lagu gue sebagian lah. Nggak semua juga, tapi emang dulu konsertnya dari dulu di musik gitu. Terus gue kan emang orangnya ya udah tabrak aja lah gitu, nekat aja lah gitu kan. Ya dari situ mulai jalan juga langsung gue mulai sepedahan. Tapi sepedahan yang baru sepedaan biasa-biasa aja. Hobi aja sekedar. Iya. Sepeda itu gue masuk 2014 Februari. Jadi sorry gue potong, dari lu transisi ke band, terus lu juga ngelakuin hal positif yaitu sepedahan. Iya, benar. Gue sepedahan juga, dan di situ baru gue membuka usaha bisnis itu. Gitu ya, berat juga guys, maksudnya ya gimana sih, apalagi ketemu saudara kan, kadang kan orang lihat ya pengen lah anaknya kuliah apa segala macam. Gue nggak memilih jalan untuk kuliah karena menurut gue kuliah sama enggak itu dua-duanya sama-sama investasi. Dalam artian gini, kayak gue memilih untuk kuliah berarti gue akan nge-DP nih, duit gue masuk dulu dong. Sedangkan gue memikirkan kondisi gue pada saat itu tidak memungkinkan untuk itu. Dalam keuangannya ya Pak? Iya pasti. Baik. Ya kan. Makanya gue memilih untuk ya udah, gue akhirnya terjun aja di industri dengan apa yang gue punya, dengan talenta yang gue punya, bakat yang gue punya, gue ngejalanin, ngikutin flow-nya. Sampai akhirnya gue punya band sendiri, namanya Javin dulu. Javin Band? Iya, Javin. Gue udah garap 1 single, gue jalan tur kemana-mana. Udah sampai Papua, udah sampai... Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Ya dari situ juga koneksi gue. Maksudnya akhirnya ketemu orang, punya relasi, kayak gitu-gitu kan. Yang sampai akhirnya ya, sampai sekarang masih berhubungan baik ya. Fans-fans band gue juga masih berhubungan baik, gitu-gitu.
Nah kalau bicara yang tadi komunitas sepeda Pak, itu kan gue juga pribadi sempat ngeliat-liat profile Instagram lu kan, gue itu aktif banget tuh sepeda. Riset. Iya gue ngeliat dulu nih si Koper nih kan, gue ngeliat wah ini udah aktif banget. Terus di tag kan lu juga, tag foto lu juga isinya komunitas semua nih. Nah gue sebenarnya waktu itu agak sungkan buat ngundang karena gue pribadi menganggapnya wah ini udah sibuk orangnya ya kan. Tapi ternyata ya lu masih mau berbagi juga ya kan. Ya gue salut juga ya Pak, maksudnya lu berhasil ngelewatin masa transisi dengan cara lu pribadi. Iya. Ya itu lu ke band, sampai lu ke masuk komunitas sepeda, dan goalsnya sekarang udah punya usaha sendiri ya kan Pak. Itu gimana sih Pak usahanya maksudnya? Usaha ya gue bisnis jasa pengiriman. Pengiriman apa? Pengiriman barang atau paket sepeda tapi. Itu udah berjalan lama Pak? Gue memulai pribadi karir 2014 itu. 2014. Jadi sebenarnya berbarengan sama transisi gue di band. Oke. Karena ada kekecewaan di gue sama label gue. Itu label gue, jadi waktu itu kita sign kontrak 3 tahun, terus tahun kedua itu lagi garap album, mau single kedua, tiba-tiba diputus kontrak gue. Akhirnya ya udah nih, gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu kan. Offer masih ada. Cuman kan kalau kita nggak ada label, maksudnya jadwal yang biasanya gue harus latihan, harus interview, terganggu semua kan. Nah dari situ main sepeda, terus kayak kepikiran kenapa nggak sekalian gue main sepeda, gue sehat dapet duit gitu kan. Ya udah dari situ ide itu mau ya. Nah awal mulanya tuh kakak gue punya catering. Gue bilang sama dia kayak ya udah gue kirimnya barang lu daripada pakai online. Awal mulanya dari situ. Iya dari situ awal mulanya. Gue pertama kali ngirim itu Pancoran ke Kuba Mas Depok. Jauh ya? Iya. Itu duit gue pertama dari kurir 50.000. Dari situ lu kepikiran akhirnya tim muncul. Iya, pikiran. Ya awalnya dulu belum yang se-universal sekarang, maksudnya gue belum punya gambaran besar kayak bakal gimana ke depannya. Gue jalanin aja sampai di 2017 itu memang kayak overload, kayak gue sehari itu bisa ngirim 50 sampai 70 paket. Alhamdulillah banget ya. Banget, alhamdulillah. Dan di situ gue kepikiran untuk udah nggak bisa kalau gue doang nih gitu. Siap. Karena dulunya gue nggak pengen komersil gitu loh. Iya, paham. Kayak ya, tapi ya udah karena gue main aktif juga di komunitas, ya udah gue mulai cari dari teman-teman komunitas. Lu gue nggak punya penghasilan tambahan. Dan kebetulan di komunitas ini anak-anak muda yang memang bisa dibilang gap umurnya jauh sama gue. Jadi lebih tua apa lebih muda? Lebih muda. Mayoritas lebih muda. Gitu. Jadi gue kayak ngerasa gue bisa buka lowongan kerjaan buat anak muda, terus gue bisa ngasih mereka edukasi buat gaya hidup sehat gitu kan. Ya seneng aja, maksudnya ketika orang-orang sibuk sama, gue nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa di Indonesia sendiri lagi krisis kemanusiaan menurut gue, dimana rasa kemanusiaan banyak dipertanyakan sebenarnya kayak gitu. Nah gue pengen jangan sampai teman-teman jiwa-jiwa yang muda terkontaminasi dengan hal-hal yang sebelum ya kayak kita dulu gitu, maksudnya udah jangan ngelewatin masanya kita gitu. Iya, nggak perlu ngelewatin masa-masa buruk kayak kita, nggak perlu gitu, udah aja kejar apa yang emang harus dikejar. Iya benar kayak gitu kan. Karena gue nggak tahu sih, maksudnya kayak gini nih, mungkin ya kayak gue nerima interview di sini, mungkin kita bisa punya opportunity ke depannya kan, who knows gitu kan. Itu selalu ada sih kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Makanya gue dari dulu ya udah tabrak aja. Ada yang depan mata gue tabrak aja. Gokil. Nama delivery package-nya apa Pak kalau boleh tahu? Kami Antar Jakarta. Kami Antar Jakarta. Ya pros dulu nih ya kan. Kami Antar Jakarta. Kopral dan Kami Antar Jakarta. Nah, rider gue sekarang ada 20. Rider itu yang pengantar ya Pak? Iya, jadi kurirnya lah. Kurirnya. Ya sama guys, memulai transisi dari situ, bokap gue juga nggak setuju. Ya siapa sih anaknya yang setuju jadi kurir? Siap. Dan itu gue alamin juga sama orang-orang yang lamaran ke kita. Ya orang tuanya nggak setuju karena bahaya di jalan. Ya lu tau sendiri Jakarta kan jalanannya kayak gitu kan. Sama gue jalan 2014, bokap gue baru bener-bener gimana ki bisnis, gimana kerjaan, gimana sepeda 2018 ketika gue berangkat ke Eropa. Ke Eropa ini ada acara ada event dari jadi, komunitas sepeda itu. Iya. Dari ada balapan sepeda simulasi pengiriman. Nah gue berangkat ke Eropa. Iya, gue ke Rusia. Wih, gokil. Perani. Gitu. Jadi gue sebelumnya gue juga pengen, maksudnya nyenggol bokap gue kayak ya gue bisa juga gitu. Karena kan gue nggak ada basic marketing, nggak punya ini. Maksudnya gue dari sisi akademis gue bukan orang yang
punya pendidikan yang cukup gitu kan. Cuman ya udah gue ngejalanin aja. Dan ya gue berusaha nunjukin ikut event, tiba-tiba ada beberapa brand yang emang masuk support gue kayak gitu-gitu. Itu mulai gue ngerasain prosesnya itu. Kayak yang sampai akhirnya gue dapet untuk berangkat ke sana itu kayak gue naik haji, Pak. Karena ya istilahnya di sini masih awam kurir gitu. Terus kayak gue perlu untuk studi banding. Paham. Kayak gimana sih sistem perkuriran di Eropa, gimana sistem perkuriran di Amerika, gimana cara kalian mengoperasionalkan ini semua gitu kan. Maksudnya dari mulai dispatcher, PIC dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan ya gue berangkat ke sana yang galau juga pas mau pulang. Jadi gue di sana 5 hari, eventnya 5 hari, jadi balapan, ada gathering, ada forum, ada vote untuk pemilihan negara selanjutnya. Wah, gokil. Kayak gitu-gitu yang sampai gue galau banget. Dapet tawaran ngurir di Milan, dapet tawaran ngurir di Madrid, dapet tawaran ngurir di Washington DC. Waduh. Dan gue memang punya mimpi mau nyobain kerja jadi kurir sepeda di New York. Dari lu ke Rusia yang tour itu perlombaan sepeda kan, kejuaraan sepeda, itu lu masih ada lagi momen-momen keluar negeri selain ke Rusia itu? Ada. Oh ada. Jadi nggak cuma ke Rusia doang? Iya, ada beberapa ya kayak gue Singapura, gue ikut balapan di sana, terus Malaysia ikut balapan juga. Jadi rencana rangkaiannya tuh memang dulu ya pengen dateng, pengen tahu komunitasnya kayak gimana sih, lu di luar kayak gimana gitu kan, karena kan gue perlu tahu gitu kan. Dan juga memperdalam di usaha lu yang tentang kurir itu ya. Iya, cuma memang kalau ini based on-nya komunitas sepedaan aja. Kalau gue kan memang basic di fixed gear. Gitu, jadi memang ya komunitas fixed gear-nya gede nih gitu. Terus ya sebenarnya habis Rusia itu harusnya kemarin terus Jakarta yang jadi tuan rumah. Jadi itu sebenarnya kejuaraan simulasi, kita ngirim paket. Jadi tuh gue jadi itu muter keliling dunia. Paham. Yang terbaik di mana gitu ya mungkin ya? Iya, jadi enggak. Jadi kayak kita simulasi, gue mengirimkan paket dari titik A ke titik B. Seperti itu. Oh, jadi nanti gue kayak kerja. Paham. Balapannya tuh gue kayak kerja gitu. Dan di situ saling sharing. Oh, kalau di negara ini tuh seperti ini sistemnya. Iya, gitu. Dan setiap negara itu punya sistem yang berbeda-beda. Itu yang menurut gue interest. Dan waktu itu gue satu kloter sama satu kloter itu 100 orang. Itu ada beberapa yang udah pernah juara dunia. Iya. Gitu kan, JPR juga. Ya senang maksudnya, dan mereka ambal-ambal juga. Iya, ada macam-macam, ada yang udah jadi brand ambassador Oakley, ada yang udah banyak lah macam-macam. Asli gokil banget nih berarti. Gitu. Nih kopral yang sorry ya, gua katakan dulu ya, di jalanannya bandel bengal banget, tapi akhirnya sampai bisa berangkat ke luar negeri, Rusia, Malaysia, Singapura ya kan? Ya, gila. Nah, kalau misalnya kemarin nggak corona gitu, emang udah ke planning sebenarnya kita mau lanjut Kolombia sama ke Yokohama. Jadi emang target pribadi gue, achievement pribadi kayak at least gue tahu culture-nya di Amerika Selatan seperti apa dan di Jepang seperti apa, maksudnya di Asia sendiri gitu kan, selain Indonesia. Baik. Itu kayak gimana, karena gue udah ke Eropa, udah pengen bisa ke Amerika sama ke negara Asia yang emang komunitas kurir sepedanya besar dan sudah lama gitu. Wah, kayak gitu. Cuman ternyata corona akhirnya dipospon juga. Gitu. Kalau misalkan enggak, kemarin udah berjalan untuk planning ke arah sana. Ya, gue doain Pak, moga-moga ya habis corona ini lu makin melebar ya kan. Amin. Bisa ke semua negara. Amin. Ngajak gue, jadi kita buat podcast di negara lain. Bisa, boleh. Wah, nih, jadi dari Mas Kopral ini nih, dari si Kopral Kensi 2012-13 ya kan, itu sudah mengalami transisi yang begitu panjang, begitu sulit juga ya Pak. Dari zamannya lu tawuran segala macam, terus lu transisi ke band, sampai aktif di komunitas sepeda, sampai akhirnya punya usaha sendiri, yaitu Kami Antar Jakarta. Jadi buat teman-teman, kalau yang penasaran sama Kami Antar Jakarta dan mau juga memakai jasanya, silakan langsung dihubungin ke Kopral. Nanti gua taruh linknya di deskripsi ya kan. Atau mungkin juga kalau misalnya ada yang mau jadi rider, bisa nggak sih? Bisa, boleh. Kan? Boleh kan? Kuat nggak tapi? Nggak berat soalnya karangan kerjaannya kan. Bisa. Nggak apa-apa, jadi buat teman-teman, kan siapa tahu ada yang suka juga Pral naik sepeda, bisa langsung hubungin ke Mas Kopral nih. Bisa. Wah, siap. Oke Pak, nah sekarang kita masuk kepada sesi yang sedikit berat sih Pak sebenarnya, yaitu alangkah baiknya ya kita sebagai yang pernah ngalamin hal buruk di masa lalu, ya kita sebut tawuran di jalan ya kan, kekerasan di jalan.
pasti kan kita pengen ngelihat ya Pak, adik-adik kita supaya nggak seperti kita di zaman dulu, ya nggak sih Pak? Karena banyak juga tuh komen-komen dari angkatan yang udah tua, yang udah dulu daripada kita ya di angkatan 90, kaget, kok masih ada aja sampai zaman sekarang. Oh gitu? Iya, jadi mereka tuh nggak tahu kalau zaman sekarang tuh ternyata makin parah kan, justru. Jadi dari 90-an yang udah parah, ke angkatan kita makin parah, sekarang tuh malah makin parah. Kita memang bersama-sama nggak pengen banget hal itu terus-terusan terjadi lagi. Nah makanya Pak, sebagai apa ya Pak, ya mungkin kan lu udah pernah ngalamin hal itu ya Pak, ada nggak sih saran-saran, masukan-masukan, terutama buat teman-teman yang di Censi, yaitu adik kelas lu sendiri ya Pak? Iya. Gimana sih, ada baiknya tuh mereka buat stop ngelakuin kekerasan, tawuran, ya bandel-bandel yang merugikan dan kriminal tuh baiknya gimana Pak? Kalau saran dari gue, maksudnya dari akademi sudah pasti ya, maksudnya perbanyak belajar, maksudnya ya belajar itu kan luas juga, nggak usah yang harus metode sama guru juga, karena sekarang situasi lagi kayak ini, dari segala macam lu bisa belajar, banyakin hal yang produktif sih. Kadang dari situ kebangun pada basicnya kalau gue ngelihat orang-orang kan punya talenta tersembunyi, dan menurut gue talenta itu bisa diasah. Mungkin dari salah satu talenta itu yang nantinya bakalan keasah dan lu bisa ngelakuin banyak hal yang berguna buat sekitar lo. Gitu, karena menurut gue sekarang udah bukan eranya kompetisi, eranya kolaborasi. Kayak gitu maksudnya. Kayak hal ini gue udah nggak pernah ngikutin lagi nih tawuran. Oh ternyata ada konten kayak gini ya. Terus gue ngeliat, oh edukatif juga nih gitu ya. Banyakin nonton kayak gini, maksudnya yang edukatif, yang kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu sih. Jadi melakukan jadinya kita kebawanya positif juga. Paham. Karena itu balik lagi kayak ya mungkin di masanya kalian nggak kepikiran sampai sama gue juga dulu gitu, nggak kepikiran di waktu itu buat ngelakuin hal-hal konyol, dan baru kepikiran itu setelah ngalamin welcome to the real life gitu, kayak ini kehidupan yang sebenarnya, maksudnya kita udah nggak minta lagi sama orang tua. Mungkin lu sekarang ada di zona nyaman nih. Nah salah satunya mungkin itu guys, kita harus keluar juga dari zona nyaman. Tapi dalam hal yang positif ya. Karena kalau kita biasa disogokin mulu sama orang tua juga kan, maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu kadang ngerasanya udah ada bokap ini, udah ada nyokap ini. Karena kalau misalnya suatu saat amit-amit gitu mereka nggak ada, kita nggak bisa apa-apa, nyusahin orang jadinya. Nah, hal itu yang harus dipikirin sama anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi jangan panjang juga. Jangan terlanjur nyemplung kayak kita dan baru merasa nyeselin nanti gitu ya. Nah, dari sekarang nih udah di stop aja. Ngelakuin hal-hal yang buruk, udah mikir-mikirin ya, kayak tadi lu bilang, ngelakuin hal produktif. Nah, produktif kan banyak Pak ya. Menurut lu produktif buat zaman-zaman SMA tuh apa Pak? Apa ya? Zaman sekarang apa ya? Gue bisa ya. Ini kita bicara kepada yang masih pelajar ya Pak? Iya. Sama anak-anak pelajar ya mungkin mereka bisa mengadaptasi sesuatu yang, atau bikin hal baru kayak aplikasi, itu kan kayak bikin konten kreatif, gitu kan, bisa juga gitu. Tanding e-sport ya? Iya, bikin live music di Instagram atau platform marketplace, bisa yang menghasilkan uang juga. Sekarang serba mudah zamannya guys. Bisa dibilang. Sama kayak lu kalau ngelakuin hal bodoh udah mudah ditangkap nih sekarang. Iya nggak sih? Gitu kan? Ya, jadi udah cepet banget nge-trackingnya. Gitu-gitu. Ya gue sih, saran gue kurang lebih kayak gitu sih. Sama kalau udah nemu, nanti ketemu apa potensinya di mana, ya jalanin terus konsisten. Karena dari prosesnya kadang manusia nggak sabar. Padahal di situ yang namanya kenikmatan. Karena menurut gue sukses itu cuman pencapaian awal. Itu yang gue rasain. Jadi setelah lu sukses di satu titik, lu akan jenuh nanti. Kalau gue gitu ya tipikalnya, terus gue kayak ngerasa jenuh, gue harus sampai di tahapan tangga selanjutnya nih. Nah itu ada banyak lagi tangga-tangga yang harus kita capai. Karena pasti akan kayak gitu, sama kayak kita dulu, cuman bedanya dulu bodoh aja. Kalau sekarang ya mungkin lebih, gue punya gambaran yang gede aja sih. Gokil buat Kopral nih. Jadi buat teman-teman semuanya dan viewer semuanya, terutama adik-adik yang masih pelajar ya Pak, kita bukan menggurui apalagi ngatur-ngatur, tapi kita hanya mencoba untuk berbagi pengalaman yang udah kita jalanin di dulu hari, yaitu pengalaman buruk, dan kita nggak pengen banget hal itu dilakuin sama adik-adik semuanya. Juga buat angkatan-angkatan tua yang mungkin sempat menonton ini dan mampir ke channel
gue pribadi yaitu channel Bang Ges bisa ngasih masukan-masukan di komen ya Pak. Yes, banget. Kan tentunya lebih dewasa Pak. Tentu gue mohon banget dikasih masukan jadi lebih apa ya? Enak dibacanya. Bisa sharing. Sharing caring. Dan lebih baik lagi bisa datang ke channel ini kan. Yes, bener banget. Capaian gue juga tuh Pak harus mendapatkan angkatan yang udah. Iya dong, harus dong. Karena kan ya kita juga pengen tahu mereka sibuk apa sekarang, lagi ngerjain apa kayak gitu-gitu kan. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi atas izin Allah kita udah berhasil berbincang sampai sejauh ini. Kopral udah mau datang ke sini. Diserap dengan sebaik-baiknya untuk semua penonton dari segala usianya. Amin. Dan bermanfaat tentunya ya Pak. Ya, amin. Yang negatifnya ya dibuang, jangan baper-baper banget ya. Iya, baper-baper ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Apa udah? Itu aja sih kalau gue. Itu aja? Iya. Ya intinya ya kalau gue nggak tahu cara penyampaiannya gimana maksudnya, tapi gue pengen ya Indonesia kayak tadi gue bilang Indonesia ini lagi krisis kemanusiaan, jadi jangan sampai generasi muda kita juga krisis. Krisis dalam artian ya dari cara pola pikir, dari mereka cara perbuatan gitu-gitu. Udahlah, nggak usah kekerasan, nggak pernah menyelesaikan sesuatu sih, segala sesuatu menurut gue. Karena dari ya kita demokrasi, banyak perbedaan wajar. Nah dari situ mungkin bisa timbul potensi itu. Itu kan bisa dikembangbiakan lagi ya. Lebih bagusnya berkolaborasi aja. Jadi kayak Texas sama CNC ya, angkatan sekarang gitu umpama. Ya kalau bisa berkolaborasi kan kenapa enggak? Kayak kemarin ada juga di channelnya Tio Majaka tuh, dia ngadain kompetisi futsal tuh antara SMA. Nah, wah, tuh itu kan sebenarnya salah satu contoh kan. Iya. Oh ya, gue sempet ngikutin tuh. Iya kan? Iya, dia update di Instastory kalau nggak salah. Iya, sempet aktif ini juga. Jadi ketika alumni yang dulunya tuh pernah musuhan udah bersilaturahmi, udah baik kan, kenapa nggak diikutin terus ke bawah? Iya nggak sih Pak? Harusnya kan jadi piramid juga ya. Nah iya benar, ujungnya ini udah nyatu nih, ke bawahnya terus nyatu terus. Benar, sepakat banget. Ya kadang kalau gue ngeliatnya, kadang kitanya udah berusaha ngerangkul, tapi adik-adik kita yang merasa sungkan. Baik. Sebenarnya pendekatannya aja sih, kalau menurut gue. Gue juga gitu ngerasain, orang kok jadi takut ya sama gue malah risih. Kayak ya udah kenapa sih, emang ada apa gitu sama gue? Itu makanya gue dulu transisi itu gue pengen ngilangin image itu. Kayak ya udah, buruk nggak selamanya buruk. Baik gitu, terus ya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat juga buat orang. Sepakat. Oke deh, Kopral, gue doain semoga usaha lu semakin lancar, lu bisa tur kemana-mana semuanya. Amin. Gue pribadi minta maaf karena jujur gue belum bisa ngasih apa-apa ya. Siap. Selain yang ngasih jamuan, minuman dan lain sebagainya macam, karena gue belum kaya banget nih. Karena kalau gue udah kaya, gue kasih handphone ya kan yang datang. Amin ya Allah. Amin. Next gue bakal panggil Kopral lagi buat bahas lebih lanjut lagi, tentunya di dunia kerjaan nih, karena pengalaman lu tuh udah luas banget Pak. Siap. Next bisa datang lagi ya? Bisa. Oke. Thank you Pak.